Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Halaman 105. Musarrifuz zakati, penyaluran zakat. Ini masih babnya tentang bab zakat. Musarrifuz zakati, mentasarrufkan atau menyalurkan zakat. Tajibu an-niyatu fi ikhrajiz zakati, wajib niat pada saat mau mengeluarkan zakat. Wajib jika tidak diniati maka tidak sah zakatnya, walaupun memberikannya jumlahnya melebihi kadar zakat. Wa yajuzu taqdimuha 'ala tafriqati ba'da ifrazil qadri al-wajib, dan boleh mengeluarkan zakat mendahului dari waktu yang sudah ditentukan, yang penting kadar kewajiban zakatnya sudah sampai. Wala yajuzu sarfuz zakati wal fitrati illa ilal asnafis samaniyati alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi qawlihi. Tidak diperbolehkan menyalurkan atau memberikan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, selain kepada 4 golongan yang ditentukan, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Selain kepada 8 orang yang disebutkan ini, selain kepada 8 golongan yang disebutkan ini, zakat tidak boleh disalurkan. Mana yang 8 itu? Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu. Para ulama menyebut kata sedekah di sini itu dengan makna zakat. Lil fuqara'i, untuk orang fakir. Wal masakin, dan orang miskin. Bukan fakir miskin jadi satu, fakir ongko, miskin ongko. Fakir itu lebih tidak punya daripada orang miskin. Wal amilina, 2 amil yang ngurus alaiha pada zakat. Amil itu urutannya nomor 3 loh Pak, terhormat banget sebagai orang yang berhak menerima zakat. Baka gelem dipai Pak. Bapak-bapak jadi amil zakat. Ibu-ibu boleh enggak? Boleh, hari gelem sih, tapi aja nyampur karo wong lanang. Itu urutannya nomor 3 Pak. Fakir, miskin, amil. Hanya saja amil zaman sekarang dengan zaman dulu, zaman Rasul itu berbeda. Zaman Rasul itu yang namanya amil itu Pak, tidak nunggu datangnya zakat di masjid, tetapi muter panjukuti zakat. Jadi tenaganya dibayar itu pantas. Maksudnya dibayari dikasih zakat. Jadi amil itu muter ke orang-orang
yang wajib mengeluarkan zakat itu amil. Maka di Indonesia umumnya amil itu orang sing nunggu tekai zakat. Kemudian zakat disalur-salurkan, diantar-antar dan sebagainya, itu amil. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, pangapunten. Amil itu siapa, Pak? Ini yang harus rada dicermati. Tidak semua orang yang ketika anggap saja zakatnya fitrah, Pak ya. Anggap saja zakatnya zakat fitrah, berarti malam takbiran. Tidak semua orang yang ada di masjid melu rubungan pegang-pegang kresek zakat disebut amil, Pak. Enggak. Lalu amil itu siapa? Amil itu, Pak, dalam kitab Man Nasoba Alaihil Imamu, orang yang ditunjuk, Pak. Jadi kalau tidak ditunjuk itu bukan amil, Pak. Siapa yang menunjuk al-imamu? Pemimpin. Kalau di blok sini dikumpulkannya di masjid, berarti yang berhak menunjuk jadi amil itu siapa? Pengurus DKM. Kalau tingkat desa, yang berhak menunjuk yang menjadi amil siapa? Berarti Pak Kubu. Jadi nanti lih Pak, Bu, jare pengurus DKM, kan nanti rapat dingin ku, sedurunge malam takbiran rapat. Ayo, siapa engkau kang dadi amil? Di dalam rapat bunyi seluruh amilnya adalah seluruh pengurus harian DKM. Ya pengurus harian aja. Atau seluruh pengurus dan seksi-seksinya pokoknya lengkap, berarti itu. Atau nunjuk Pak Ahmad, Pak Salim, Pak Muslim. Nah, orang-orang itulah yang disebut dengan amil, dan dia wajib melaksanakan tugas itu sampai dengan tuntas, sebab ketika ditunjuk itu berarti dia sedang mengemban amanat dari umat. Walaupun yang nungguknya pengurus DKM. Tiba-tiba ada orang dari pojok sana melu rubungan. Bapak-bapak, itu bukan amil karena tidak ditunjuk dan tidak berhak mendapatkan bagian zakat atas nama amil. Enggak berhak. Walaupun pegang-pegang resek karena tidak ditunjuk. Kalau nanti kebagian juga bukan atas nama amil, tetapi atas nama orang yang tidak mampu. Tuh. Kemudian Bapak Ibu, amil itu senajan orang kaya boleh menerima zakat. Walaupun yang jadi amilnya orang kaya, boleh menerima zakat atas nama amil. Tuh, amil itu yang mengusahakan, yang ngurus zakat namanya amil. Nomor 3, amil. 1, orang fakir. 2, orang miskin. 3, amil, pengurus zakat yang menerima dan membagikan zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang tertutup hatinya. Mu'allaf itu artinya tertutup, Pak. Masih tertutup karena dia baru masuk Islam. Itu boleh termasuk mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat walaupun dia orang kaya yang nembe manjing Islam. Wa bir riqab, nomor 5, hamba sahaya. Hamba sahaya ini sudah tidak ada. Sepengetahuan saya sudah nggak ada. Wal gorimin, nomor 6, dan gorim. Gorim itu yang hidupnya terlilit oleh hutang. Terlilit, Pak, Bu, bukan dua utang. Ini mah terlilit oleh hutang. Kalau ibu-ibu punya warung,
atau punya angkot, atau punya sawah, atau kerja di kantor, atau di mana saja. Kemudian utang motor ngredit setiap 1 bulan sekali, bayar nyicil. Nah, Bu, Pak, yang ini mah bukan kategori gorim yang bisa dikasih zakat, bukan. Itu bukan orang miskin, Pak. Apalagi ibu-ibu yang ngredit mobil. Saya punya utang, Ustadz, ning dealer. Itu enggak termasuk kategori gorim. Jadi gorim, orang yang terlilit hutang, itu yang hidupnya susah payah oleh hutang, Pak. Datang anak muda, Pak, pasangan muda di rumah saya. Ustadz, saya minta solusi. Kenapa, Dek? Saya hidupnya penuh dengan utang. Dia sedang belajar usahanya karena baru belajar usaha, kemudian usahanya kebetulan tidak sukses. Itu pinjam ke pinjol, Pak. Kalau pinjol kan melilit itu, Pak. Kalau iklannya manis tapi menjerat luar biasa. Sudah ada yang pernah pinjol-pinjolan, Pak. Saya kedatangkan orang yang terlilit oleh pinjol, kira-kira 5 orang ada, Pak. Nangis di depan saya. Minta ditolong diutangi. Dek, berapa saya harus ngutangin kamu? 16 juta. Aduh, kalau 500.000 ada, Dek. Kalau 16 juta ya enggak bisa. Kalau 500.000 saya bantu ada. 16. Bapak Ibu ada lagi. Suami istri datang, nangis istrinya. Saking susahnya hidup, Bu, Pak, saking susahnya hidup, tidak menemukan utang kemana-mana, dia berhutang kepada orang. Wong Islam, wakaji, sing hutang ini. Pak Ustadz, saya hutang ke sini dengan bunga 1 bulan 80%. Pak, 80 kan hampir sama dengan modalnya itu, Pak. 80%. Dek, saya bilang, 80% 1 bulan. Iya. Jadi kalau utang 1 juta, berarti kan 1 bulan harus bayar bunganya saja 800.000. Dek, kok bisanya begitu? Saya minta tolong kemana, Ustaz? Masya Allah, nangis, Bu. Terlilit hutang. Nah, orang yang semacam ini boleh dikasih zakat. Namanya gorim di dalam bahasa Al-Quran. Yang nomor 7, wa fi sabilillah, dan orang yang berjihad perang di jalan Allah. Yang 8, wabnis sabil, dan musafir, orang yang dalam perjalanan. Kalau ini ada semua, dibagi semua, dikasih semua. Tapi umumnya karena orang Kedawung ini orangnya soleh-soleh, baik-baik, sugi-sugi. Maka biasanya zakat dibagikan cuma ke 3 orang saja. Fakir, miskin, dan amil. Gorim yang kurugan utang kayaknya orang Kedawung nggak ada yang sing aku sih. Nggak ada. Kemudian mu'alaf kayaknya enggak ada. Fi sabilillah, jihad di jalan Allah, perang, enggak ada. Ibnu Sabil juga enggak. Maka biasanya zakat ini diberikan hanya pada 3 orang dalam hitung-hitungan kita. Nah, Ibu Bapak, mohon maaf nih Pak. Masjid oli beli nerima zakat haram, Pak. Masjid, madrasah haram nerima zakat. Dan amil yang membagikan untuk masjid haram, melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Dalilnya endi masjid oli zakatku, Pak? Ayo. Cih, Pak, rongokaken. Masjid dapat 50 kresek. 1 kresek harganya berapa?
35.000. 35.000 kali 50. Anggap saja 150 ya Pak. Bapak Ibu, di dalam kepengurusan zakat masjid mendapatkan jatah 50 kresek. Jika dijual kurang lebih dapat 150.000, Pak, enggak signifikan untuk ngurusi masjid. Bisa gotuku apa Pak untuk ngurusi masjid? Mendingan gini aja dilakoni daripada nabrak yang haram. Dalilnya di masjid oli zakatku Pak. Anu je, wa fi sabilillah. Sabilillah itu ibu-ibu sing arane sabilillah ki Pak dalam Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh lihat kitab tafsir. Kalau Al-Quran itu dipahami dengan tafsir. Sabilillah itu siapa? Kata Imam Abu Hanifah, sabilillah itu orang yang berperang, Pak. Kata Imam Malik, muridnya Imam Abu Hanifah, sabilillah itu orang yang berperang. Orang yang angkat senjata. Kata Imam Syafi'i, imam kita semua, sabilillah itu orang yang berperang. Kata Imam Ahmad bin Hambal yang hebat itu, fi sabilillah itu adalah orang yang berperang. Jadi tidak satu ulama pun yang berpendapat bahwa fi sabilillah itu adalah segala bentuk perbuatan yang baik. Enggak. Anu je, masjid, madrasah, masuknya fi sabilillah, menegawa mene dalilnya. Laka Pak. Nah, satu. Yang kedua, fungsi zakat fitrah itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat fitrah itu fungsinya tu'matan lil masakin, tuhratan lis shaimi wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan orang yang puasa dari segala bentuk dosa dan reged kotoran, wa tu'matan lil masakin, dan pemberdayaan ekonomi orang miskin. Tuh, satu. Yang kedua, ibu bapak, bagi zakat fitrah itu aja rata, tidak adil. Halo? Beriben kan ya? Oke Pak. Tukiyem rangda tua putuwe 6 melu ning kene Pak uripiku bitukiyem ki rangda putuwe 6 mangane ning bitukiyem. Kerjaannya apa bitukiyem? Mencari laba satu hari kurang lebih 50.000 Bu untuk ngasih ini. Dia termasuk ke dalam miskin atau fakir. Bisarniti, Bu, anasar niti beli miskin rangda uripe dewekan. Ini kan cangkeme siji, ninggene anak cangkem pira? 7. Kalau ibu bapak ngasih di sini rong kresek, di sini rong kresek, tidak adil Pak. Maka bagi zakat itu bukan dibagi rata. Lihat dia tanggungannya berapa, seperti itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, yang kira-kira berpenghasilan sebulan cukup Pak untuk makan dan biaya hidup, jangan pengen dikasih zakat Pak. Jangan ingin dikasih zakat. 3 nih Pak. Yang keempat, ibu-ibu, bapak-bapak, jare sapa zakatku durung 1,5 kilo. Sampai-sampai Pak, ada orang yang, wah ini kakian, disudah. Kakian. Ibu, bapak, 2,5 kilo, malahan kata orang yang sudah menkonversi, itu sekarang bukan 2,5 kilo katanya, 2,8 Pak. Paling sedikit. Anggap saja kita 2,5 kilo lah. 2,5 kilo itu ukuran sak medite wong zakat. Jadi beli kudu 2,5 kilo Pak.
bukan harus 2,5 kilo. Eta teh sak koret-koretna jelma anu bade ngajakatan. Tartos henteu. Halo. Jadi kalau satu orang 5 kilo is okay. This is afdol. Ini lebih utama. Jadi tidak harus 2,5 kilo. Istri saya berkata, ya, zakatnya gimana? Itu karung yang itu tuh. Gari tinggal dibagi-bagi, pirang kilo, orang usah di kilo, dibagi bae papat. Kalau karungnya 20 kilo, daging papat kan lumayan, tak Pak? Terus taruhnya di mana? Tuh, ke orang itu tuh. Orang itu satu, orang itu satu. Ini yang ininya, yang duanya dibagi dua, jadi nanti 4. Jadi nanti 6 kresek. 2 kresek 5 kilo, tuh kasihkan ke sana. Orang langsung, orang miskin. Ini yang 2,5 kiloan tadi, orangnya 4 Pak, tapi 6 kresek. Orangnya 4, zakatnya 6 kresek. Kresek yang pertama dan yang kedua 5 kilo. Dan kresek yang 4 kresek berikutnya 2,5 kilo, karena itu akan dibayarkan nanti oleh KM. Ini taruh di Tajog, ini taruh di masjid. Kok enggak ke sana? Ya, supaya ana sifat rempuge. Yang keenam, zakat itu Pak, Bu, adalah sesungguhnya konsep Islam dalam kerangka pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah. Jadi pemberdayaan ekonomi, lamun wong zakat kabeh, zakatnya dikelola oleh orang yang orangnya terpercaya, transparan, hebat, adil, jujur, itu zakat Pak bisa mengentaskan kemiskinan, terutama zakat mal, zakat harta, bukan zakat fitrah. Tuh zakat fitrah, zakat mal bisa hebat banget. Tuh, ini zakat. Yang ketujuh nih Pak. Pelik-pelik tentang zakat. Bapak Ibu, nerima zakat itu bukan keharusan. Tidak ada ayat atau hadis yang menyatakan seseorang wajib terima zakat. Enggak ada. Artinya maksud saya, ayat atau hadis yang bicara zakat memberikan sifatnya khobariyah. Khobar itu bukan perintah. Tapi kalau berzakat itu ayatnya perintah. Kalau Al-Quran dan hadis memerintahkan orang berzakat, maknanya wong Islam itu harus berdaya di dalam ekonomi, maka wajib mengeluarkan zakat, peduli terhadap sesama. Maka ibu bapak, lamun wong Islame pada zakat kabeh, sempurna zakatnya, insya Allah laka wong miskin. Wa yajibu wajib ta'mimuhum biha au mawjudina minhum init tasa'a lahum qadrul mukhraji wa kanu mahsurin. Kudurata kebagian kabeh lamun ana. Wa illa fayajuzul iqtisar, lamun wong bodula kabeh cukup dengan diringkas saja ala salasatin min kulli issinfin, untuk 3 orang dari setiap wong anak kabeh, fakir anak, miskin anak, dan sebagainya, bagikan tuh saja 3. Wa min qaulin yajuzu sarfu zakati ila sinfin wahid wa dafu zakatin wahid ila wahid, dan diperbolehkan mengeluarkan zakat pada satu golongan saja. Fakirnya laka, gorimnya laka, ane miskin tok mono beli apa kabeh. Wa yajuzu dafu ilal mukaffi bin nafaqatil wajibah wala ila bani Hasyim wal Muthalib wa qala ba'dhum yajuzu dafu ilaihim idan qata haqquhum min khamsil khumus. Tidak boleh mengeluarkan zakat, sedekah dan sebagainya kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Siapa Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu? Keluarganya Nabi dan turunannya. Maka orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang ngaku Habib dan Habibnya ngaku menjadi turun Nabi, haram terima zakat. Apalagi minta. Haram.
Itu yang ngomong haram itu Kanjeng Nabi loh, Pak. Bani Hashim itu keluarganya Nabi. Bani Muthalib itu keluarganya Nabi. Itu tidak boleh nerima saja nggak boleh. Apalagi minta, Pak. Haram hukumnya. Itu haram. Tuh, tidak boleh. Dah, sampai di sini. Mohon maaf. Insya Allah, setengah bulan yang akan datang, kita bahas tentang puasa. Sehat semua, panjang umur, rezekinya melimpah, zakatnya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.